warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Putra Irwanto. Pada kali ini kita akan berjalan di sawah, tepatnya terletak di Kecamatan Candung, wilayah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Di sini kita coba melihat bagaimana pengolahan sawah yang dilaksanakan oleh Bapak Mentari Ameh. Jadi kita akan coba nanti dalam sesi otak dangau bersama Bapak Mentari Ameh bagaimana dia mengolah sawah dan sudah berapa lama sawah itu baru bisa panen. Selamat menyaksikan. Bersama saya Putra Irwanto. Pada saat sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Mentari Ameh. Jadi Bapak Mentari Ameh ini merupakan sosok petani teladan bagi kaum muda. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mentari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Mentari. Pak Putra Irwanto ya. Iya, Pak Mentari. Ini Pak Mentari. Ya. Ini backgroundnya apa, Pak Mentari? Pendidikannya dulu. Kalau boleh saya cerita singkat Ya, kita lihat dulu bagaimana latar belakang Pak Mentari judulnya, itu kan? Ya, kalau di Kecamatan Candung ini udah dikatakan tanah kelahiran saya. Iya. Semenjak saya dilahirkan di sini dan sekolah di Kecamatan Candung ini, terus melanjutkan ke perguruan tinggi ke Padang. Jadi setelah saya menamatkan kuliah di Padang, saya udah coba mencari pekerjaan lah, istilahnya mencari ingin lebih lah dari orang tua gitu. Karena sebelumnya semenjak kecil saya udah diajarkan oleh orang tua bagaimana cara berladang, cara bertani, khususnya ke sawah ini kan. Jadi sebenarnya enggak menjadi asing lagi bagi saya untuk terjun lagi atau kembali ke kampung. Dalam artiannya sekaligus membantulah orang tua dalam mencari nafkah gitu. Jadi dengan hasil tani, hasil ladang, dengan itulah mereka membesarkan kami bersaudara. Jadi hidup kami penuh suka dan duka. Jadi singkat cerita, sampai sekarang ini saya mencoba untuk kembali ke kampung karena dilatar belakangi oleh kondisi orang tua yang istilahnya kalau di kategori bagi orang yang pegawai negeri udah pensiun gitu kan. Iya. Jadi sekarang ini penerus generasi selanjutnya. Jadi dengan kondisi latar belakang itulah
saya ingin terjun lagi ke sawah ini untuk membantu dan mengurangi aktivitas. Ya kalau boleh tahu, kalau apa kan, kalau sawah ini kan kerjanya sangat berat gitu kan. Kalau nggak ada tenaga berarti kita nggak siap untuk mengolah sawah. Jadi saya beranikan diri sekaligus terjun. Kan udah Pak Putra lihat tadi kan, bagaimana cara proses sebelum kita menanam padi. Jadi sudah dibajak sawah ini kan. Terus kita benahi di sekelilingnya, kan ada bekas-bekas bajak sawah itu yang ada tanahnya yang gembul lah, yang gembul, yang tidak datar tidak datar gitu. Jadi itu yang dibenahi, karena kalau air masuk ke sawah nanti, jadi tanah itu tidak keras gitu. Jadi harus merata sama dengan air gitu. Nanti kalau sawah itu datar, untuk menanam padi orang pun murah jadi bagi orang yang nanti kan kita yang menanam padi ini kan ada kita apa namanya kan, nggak kita sendiri, kita bantu orang lain lah. Kita ada pula yang bertugas menanam padi. Ada pula bagian-bagiannya. Kita bantu pada orang kan. Itu kita lakukan dengan cukup panjang lah prosesnya itu kan. Sebelum kita menjadi, artinya sebelum kita panen ini kan prosesnya begitu panjang. Jadi kita sudah udah rapi semuanya, sekelilingnya udah rapi. Nanti ada proses lagi namanya mengambil benih tadi, benih padi tadi yang udah cukup disiapkan. Yang udah disiapkan cukup umur. Paling kurang itu umurnya 1,5 bulan. Berarti udah siap untuk ditanami gitu. Jadi kita ambil dari persemaiannya padi tadi kan. Terus baru kita dibawa oleh orang yang tukang tanam tadi. Jadi paling enggak kalau perkiraan luas ini kan, luas sawah ini diperkirakan hasil padinya 30 karung. 30 karung. Kalau tukang tanamnya itu menghabiskan waktu paling enggak kalau satu orang 2 hari. 2 hari itu udah maksimal dia bekerja. Jadi setelah itu kita jaga perairan sawahnya. Artinya sekali 2 hari kita lihat lagi. Artinya kita perhatikanlah. Jadi mana tahu nanti ada benih padi yang sudah ditanam tadi, mana tahu ada yang dimakan keong. Dimakan kadang-kadang keong karena musuh padi ini sangat banyak. Mulai dari setelah kita tanam itu musuhnya banyak. Kalau musuh yang pertama itu keong. Keong itu semacam siput Pak ya. Semacam siput. Karena dahulunya waktu saya kecil-kecil nggak ada keong. Nggak ada. Jadi udah berapa lama keong ini ada di wilayah Bapak nih? Paling das 5 tahun kemari lah. 5 tahun ke belakang nih. Belakang nih. Jadi hama tikus ada Pak? Nggak? Ada juga. Itu prosesnya nanti ketika udah berumur 1 bulan, 1,5 bulan lah, atau 2 bulan lah. Jadi tikus ini udah mulai ini mencari apa namanya, udah mencari makanan, dia udah keluar dari sarangnya. Udah keluar dari sarangnya, dan benih padi ini akan terancam gitu. Karena kalau apabila udah terancam, dia bukan mati, tapi dia tumbuh juga. Jadi tumbuhnya itu paling enggak 2 batang atau 3 batang lagi yang hidup. Jadi apa solusinya Pak kalau padinya itu renggang nanti setelah ditanam dimakan hama seperti tikus itu, apa solusinya tuh Pak? Kalau hama itu seperti apa gitu? Solusinya yang pertama kita harus jaga kondisi air sawah. Yang pertama kalau air sawah itu
sering kering, kadang kering kan, terus masuk air lagi, kering lagi. Ini yang menyebabkan apa namanya, tikus ini menjadi apa, lebih leluasa dia kalau bergerak gitu. Jadi ruang geraknya itu istilahnya lebih apa ya, Pak? Bebas ya, gitu ya, lebih bebas dia, bebas, karena dia suka, apalagi yang lagi apa namanya, antara ada air atau enggak gitu. Gitu. Kayak apa namanya, becek-becek itulah. Iya. Lebih suka dia tempat yang basah-basah. Iya, yang lembab lagi. Yang lembab gitu ya. Tapi kalau udah di genangi air dia enggak juga. Gitu. Itu yang pertama. Kita harus jaga kondisinya, kondisi sawah. Dan terus kita harus jaga ini rumput ini, gulma ini yang ada di sekeliling sawah itu ya. Ya. Kalau panjang gimana, Pak? Kalau panjang rumput itu? Harus kita siangi. Kita potong lah. Apa dampaknya gitu kalau rumput itu panjang gitu? Kalau dampaknya, kalau rumput itu panjang, dia kan hobi ini menggali tanah ini kan. Kalau itu menggali tanah ya. Ya, kalau dia udah menggali tanah, ini kan kalau ada semak-semak gitu kan agak gelap-gelap, apa namanya, dia lebih suka gitu. Tapi kalau udah bersih, dia takut. Tadi kan saya waktu melihat Bapak lagi di sawah, tadi saya lihat Bapak ada tuh alat yang panjang. Itu apa namanya tuh, Pak? Untuk mendatarkan sawah itu, Pak? Ya kalau bahasa orang kampung Bapak ya. Kalau sini namanya tundo. Tundo ya. Dia fungsinya seperti apa, Pak? Fungsinya ini kan kalau seandainya udah dibajak ini kan. Kan ada tanah yang ini udah enggak rata gitu kan. Enggak rata sama air. Terus kita pakailah tundo tadi. Supaya sawahnya datar gitu. Sama dengan air fungsinya. Dan apa namanya, kalau cara memberantas ini kan solusi hama tadi. Kalau tikus tadi kan udah kita apakan, udah kita bersihkan sekeliling sawah itu. Terus dan kita harus beri pupuk paling enggak kalau umurnya 1 bulan atau 15 hari. Ya, kalau di sini namanya kita kasih pupuk pancingan. Pancingan ya. Yang fungsinya supaya anak padi ini banyak ya. Ya kan kita menanam padi itu kan paling enggak ada yang 5 apa namanya, benih padi tadi itu. 5 biji benih padi ditanamkan. 5 biji, tapi batangnya. Batang apa tadi itu? Benih padi tadi itu. Paling enggak 5 batang. 5 batang. 5 batang. Nah, nanti kalau udah kita tanam, dia akan muncul ya. Akan muncul hidup dan terus kita pancing dengan pupuk tadi. Prosesnya itu, Pak, benih itu 1,5 bulan udah bisa kita tanam. Berapa Pak? Untuk menanam benih itu ke sawah berapa lama? Dari 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya. Itulah 1,5 bulan itu prosesnya seperti apa tuh, Pak? Persemaian tadi seperti apa, Pak? Kalau proses persemaian benih padi ini kan berawal dari pemilihan dari bibit padi. Iya. Artinya kita harus memilih bibit padi yang benar-benar unggul. Artinya benih padi itu nggak boleh ada yang apa namanya, ya intinya yang harus berisi, berisi penuh gitu kan. Jadi bibitnya tuh boneh kalau kalau bahasa di sini namanya boneh. Iya. Kalau nggak boneh itu berarti bibitnya tidak bagus. Iya. Jadi dengan pemilihan bibit yang padi tadi itulah yang menentukan hasil panen gitu. Jadi setelah kita ambil benih padi yang unggul tadi, terus kita rendam dengan air. Kita umpamakanlah semisalnya itu satu ember, ember yang ukuran yang besar, yang enggak menengah itu. Kalau di sini namanya ada hitungannya namanya suke gitu. Suke ya. Ya kalau saya
kalau sawah yang kita mau tanam ini paling enggak biasanya saya apa namanya bikin persemaian itu lebih kurang satu bilik satu bilik padi. Jadi kita berharap nanti kan benih yang kita semai nanti itu tidak apa namanya nggak ada hamanya pula. Biasanya kalau kita semai itu hamanya juga banyak. Gitu. Ya seperti tikus tadi. Ya apalagi kalau udah ini banyak semak atau apa kan yang semak belukar yang berada di tempat persemaian. Tempat persemaian itu. Dan tempat persemaian itu harus kita bersihkan juga, sama seperti kita membersihkan sawah yang apa yang sudah kita pajak ini. Artinya udah bersih sekelilingnya. Jadi sudah kita rendam agak 2 malam. Nah, terus kita keringkan. Kita tunggu ketika udah tumbuh tunasnya. Ya, tunasnya. Nah, ketika udah tumbuh tunasnya, baru benih ini siap untuk ditabur. Ya. Kalau di sini kita menaburnya itu harus airnya itu nggak boleh tergenang. Ya, kalau tergenang dia nanti Terima kasih Pak Barul atas waktu yang telah diberikan. Saya bisa mewawancarai Pak Barul dalam Otadangau. Ya, terima kasih Pak Putra atas waktunya. Semoga silaturahmi kita ini tetap terjaga. Dan semoga sukses. Oke, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Barul. Demikianlah perjalanan kita di salah satu nagari di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bagaimana kita melihat keindahan alam di pedesaan dengan bagaimana cara pengolahan sawah bagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh Bapak Menteri Ame. Terus tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Saksikan terus dan pantau terus YouTube saya di channel Putra Irwanto. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.